Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita ke topik kedua kita terkait dengan manajer tim Persib ND angkat bicara soal pembatalan ND jadi tuan rumah turnamen Liga 4 ETMC 2025. Beredar di media massa pro dan kontra ya pendengar, ini banyak terjadi usai dilakukan rapat. Berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa Sekretaris PSSI Provinsi Nusa Tenggara Timur Abdul Muiz menegaskan Liga 4 ETMC ke-34 tahun 2025 akan dilaksanakan pada Oktober mendatang di Kota Kupang berdasarkan permintaan anggota PSSI Provinsi NTT dan juga pemilik klub. Dan hal ini disampaikan Abdul Muiz dalam jumpa pers yang diselenggarakan di Sekretariat PSSI Provinsi NTT Jumat kemarin pendengar 25 Juli 2025. Menurut Abdul Muiz, kesepakatan ini diambil PSSI Provinsi NTT mengingat saat ini sedang dilakukan efisiensi anggaran. Nah, pembatalan Kabupaten ND sebagai tuan rumah Liga 4 Eltari ETMC 2025 ini menjadi perbincangan hangat ya di tengah masyarakat dan juga di media sosial, khususnya para pencinta sepak bola di ND pada khususnya dan NTT pada umumnya. Setelah sebelumnya sempat digadang-gadang sebagai tuan rumah pendengar, keputusan mengejutkan ini menimbulkan berbagai spekulasi dan juga respon dari publik. Nah, untuk mengetahui lebih jelas seperti apa tanggapan dari manajer tim Persib ND, saat ini saya sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama manajer tim Persib ND Bapak Mikael Tani Badeoda. Selamat pagi Pak Mikael. Selamat pagi RRI. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, Pak Mikael, ini apa yang menjadi tanggapan Anda sebagai manajer tim Persib ND terkait keputusan pembatalan Kabupaten ND sebagai tuan rumah ETMC 2025 ini, Pak Mikael? Sebagai manajer Persib ND tentu saya sangat kecewa. Sangat kecewa karena keputusan setiap dengan alasan-alasan dari Asprop PSSI Provinsi NTT ini mengada-ada, tidak masuk akal alasannya. Yang pertama soal efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran ini bukan domainnya Asprop Provinsi. Efisiensi anggaran ini adalah pemerintah Kabupaten ND. Sehingga saya ingin sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten ND, Bapak Bupati sudah menyampaikan kepada publik kesiapan ND menjadi tuan rumah. Kita bisa lihat semua, misalnya bisa melihat di mana dengan pertandingan Bupati Cup yang sedang berjalan ini, Pak Bupati hampir setiap hari menonton. Dan itu juga ada beberapa anggota DPR juga yang setiap hari menonton, melihat. Dari situ Pak Bupati selalu komunikasi dengan para anggota DPR persiapan untuk menyambut Eltari memberikan cup di ND. Bagaimana membenahi stadion Marlona ini. Dan itu sudah dibicarakan dengan HTKB saat kita menyaksikan pertandingan bola di ND. Tentu pembatalan ini menjadi penghinaan terhadap pencipta sepak bola masyarakat Kabupaten ND dan pemerintah Kabupaten ND. Saya sebagai manajer Persib ND, saya pastikan satu tanggung jawab moral saya kepada masyarakat Kabupaten ND, pasti Persib ND tidak mengikuti turnamen dari Cup di tahun yang ke-34 ini. Ini sangat mencederai, sangat melukai masyarakat Kabupaten ND dan pemerintah Kabupaten ND. Soal efisiensi anggaran, saya kira semua daerah di Indonesia ini juga mengalami efisiensi anggaran. Tapi ini bukan domain Asprop PSSI. Saya sangat yakin ini ada tendensi lain di balik ini. Jadi saya meminta kepada Asprop Kabupaten Flores, kita sama-sama untuk bisa berpikir mengganti kepengurusan Asprop provinsi ini. Ini mereka sudah mencederai, melukai Asprop Kabupaten ND maupun masyarakat Kabupaten ND. Baik, Pak Mikael, ya ini tentunya tidak ada komunikasi resmi yang diterima dari pihak manajer Persib ND ya terkait dengan pembatalan ini, atau seperti apa setelah dilakukan siaran pers kemarin? Nah, ini kami belum terima surat dari Asprop Provinsi ND maupun pemerintah Kabupaten ND. Ini hanya kami melihat, mendengar berita di media sosial, pernyataan dari Sekretaris PSSI Asprop Provinsi NTT Abdul Muiz.
Baik. Dan bagaimana dampak keputusan ini terhadap kesiapan tim itu sendiri dan antusiasme masyarakat Kota Ende? Ketika saya mengambil sikap untuk tidak mengikuti LTRB di Kabupaten Kupang, netizen masyarakat Kabupaten Ende sangat mendukung dan mereka sangat marah sekali dengan kabupaten ini. Saya rasa kecewa sekali karena menyambut LTRB ini, saya kira masyarakat Kabupaten Ende sudah menyambut dengan baik, sudah menerima nomor persiapan hotel, penginapan UMKM sudah disiapkan semua, dan pemerintah sudah habis pihak Bupati antar kecamatan ini, pemerintah siap membenahi stadion Marilonga. Tentu saya permohon maaf kepada supporter Red Boys yang sangat setia mendukung PSIND, yang sudah menyemarakan, mewarnai di jalan-jalan strategis di Kota Ende ini. Simbol-simbol PSIND sudah ada di jalan-jalan yang di pusat Kabupaten Ende ini. Dan sebentar lagi Red Boys akan membuat spanduk-spanduk untuk menyambut kedatangan. Pak Mikel? Ya, ini yang saya marah, sangat kecewa sekali dengan keputusan sepihak ini. Baik, dari keputusan sepihak ya dari PSSI Asprof NTT, dan apa yang akan dilakukan manajer PRC-ND terkait dengan keputusan ini setelah mendengar bahwa ND dibatalkan menjadi tuan rumah ke depannya? Saya akan menyampaikan lewat Asprof Kabupaten Ende untuk membuat surat protes terhadap keputusan sepihak ini. Ini keputusan hanya rapat internal, bisikan-bisikan yang tidak bertanggung jawab. Sudah melanggar dari keputusan Kongres yang lebih tinggi ini yang minta Ende menjadi tuan rumah. Ini sangat disayangkan. Baik, Pak Mikel, setelah batal menjadi tuan rumah, bagaimana strategi dan juga langkah tim PRC-ND sendiri ke depan dalam menghadapi ETMC 2026 mendatang nih, Pak? Ya, persiapan kami dari tim itu kami sudah siap. Nama juga sudah ada di tangan saya untuk memantau pertandingan kembali Petika, Pemandukan. Kami sudah punya nama-nama sudah siap, dan kami sayangkan ketika Ende dibatalkan menjadi tuan rumah. Tentu sekali lagi saya tegaskan tanggung jawab moral saya kepada masyarakat Ende. Ende tidak mengikuti LTRB Kabupaten Kupang. Dan harapan Pak Mikel sendiri kepada Asprof PSSI NTT dan juga pemerintah daerah ke depan terkait dengan penyelenggaraan event-event seperti ETMC ini seperti apa? Saya sangat mengharapkan supaya pengurus Asprof provinsi ini kalau bisa dibenahi ulang, dikocok ulang lagi. Kalau sepak bola NTT mau maju harus benar kembali pengurus Asprof provinsi ini. Orang lama ini tidak perlu ada lagi di Asprof provinsi ini. Baik, terima kasih Pak Mikel untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Terima kasih RRI, selamat pagi. Selamat pagi Pak Mikel, semoga ke depan PRC-ND tetap semangat ya dan mampu menunjukkan performa terbaik dalam ETMC 2026 yang nanti akan dilaksanakan di Kabupaten Malaka, seperti itu ya Pak Mikel. Iya, baik, selamat pagi. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, baru saja kita bersama manajer PRC-ND Bapak Michael Tanibadeoda yang sudah bersama kita ya pagi hari ini, yang merasa kecewa ya dengan adanya pembatalan ND sebagai tuan rumah penyelenggaraan ETMC 2025. Kita berharap ya kita akan terus dukung sepak bola daerah dengan semangat sportivitas, persatuan dan juga kebersamaan, karena sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun karakter dan juga kebanggaan daerah. Tuntas sudah kami hadirkan dua topik di edisi pagi hari ini di Florata Pagi. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saat ini kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan nantikan bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Pro 1